Ya. Sekarang pertanyaannya, apa sih yang jadi masalah tentang maulid Nabi yang mau dibid'ahkan itu mana dulu? Mungkin kita ajak diskusi, kalau bisa itu lebih bagus. Sebab kata-kata bid'ah itu juga sesuatu yang berarti kaitannya dengan yang tidak diajarkan, tidak dibawa oleh baginda Rasul. Kalau dia katakan, wah ini kan tidak ada acara membaca maulid ini semua atau kumpul-kumpul dengan begini. Kita lihat di zaman sahabat pun. Jadi kalau kita ingin membahas sesuatu itu, kita harus tahu apa sih sesuatu itu. Umpamanya maulid, apa yang dibahas dalam maulid tadi? Oh, kumpul-kumpul mendengarkan sejarah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, terus kalau kumpul mendengarkan sejarah Rasulullah, ya harus bagaimana seseorang umat ini bisa mengenal Rasulnya. Kita dalam hidup ini pertama yang harus kita pelajari adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Yang kedua ma'rifatul Rasul. Ini dua ini harus. Ya, bahkan di setiap rumah pun seorang ayah harus menjelaskan, menceritakan pada anak-anaknya. Jangan ditanya nama Rasul sallallahu, anak-anak nggak tahu sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama Rasul sallallahu alaihi wasallam? Siapa nama ayahnya? Siapa nama ibunya? Mestinya setiap orang muslim tahu dong. Ya. Bagaimana akhlaknya, bagaimana budi pekertinya, bagaimana dengan orang-orang miskin. Ini kan sejarah semua. Bagaimana beliau berjalan, bagaimana ini. Ya. Tidak ada sejarah manusia di dunia yang ditulis secara detail seperti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba sebutkan siapa tokoh. Tidurnya, bangunnya, jalannya, makannya dengan istrinya, ini semua ada semua, coba. Dan semuanya indah, coba. Yang ditulis sejarah tokoh-tokoh itu hanya tertentu aja, yang lain ditutup-tutupin. Tidak ada Rasul ditutup-tutupin. Salah satu hikmat Rasul punya istri yang banyak itu untuk mencatat semua. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua dijelaskan. Kana khuluquhul Quran, enggak ada yang disembunyikan. Karena itu jadi qudwah hasanah, suri toladan untuk seluruh umatnya. Jadi kalau dijelaskan itu terus bid'ahnya di mana? Ya, para sahabat ketika anak-anak mereka, cucu mereka tidak tahu Rasulullah, dikumpulkan. Si kakek tadi kumpul dengan anak, diceritakan begini baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi substansi dari maulid adalah demikian. Dibaca mungkin ada di sebagian tempat dengan bahasa Arab, kemudian diterjemahkan, kemudian diceritakan bagaimana akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Supaya kemudian ditanamkan kecintaan, memperbanyak salawat, kumpulnya untuk itu. Hadir di acara maulid setengah jam, 1 jam, selesai itu ada yang berselawat di situ sudah 1000 kali. Ada yang 2000 kali berselawat dalam majelis tersebut. Siapa yang diuntungkan? Itu. Olehnya itu pada mereka yang membid'ahkan, duduklah diskusi. Ya, diskusi itu jauh lebih bagus. Ya, dan harus kita pahami dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan khilafiyah. Contoh apa khilafiyah itu? Ada yang kunut, ada yang tidak kunut, ada yang baca bismillah, tidak. Itu tidak dibenarkan melakukan yang namanya nahi mungkar, la ingkara fil ijtihad. Jadi tidak boleh melakukan nahi mungkar dalam masalah yang beda pendapat. Ya, itu demikian.